Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Krisna Pradayani dari Prodi Manajemen Ekonomi, kelas 1B, NIM 2212121066, nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penciptaan alam semesta menurut sains dan agama Hindu. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penciptaan alam semesta menurut sains. Alexander Fridman mencetuskan pertama teori Big Bang. Teori Big Bang yang juga biasa disebut teori dentuman atau ledakan berarti ledakan dahsyat atau dentuman besar sesuai dengan namanya, The Big Bang. Ledakan itu disebut menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta, atau singkatnya teori ini membahas tentang struktur alam semesta yang selalu berubah atau dinamis. Kemudian, adanya reaksi inti mengakibatkan massa tersebut meledak dan mengembang secara cepat hingga menjauhi pusat ledakan. Ledakan dahsyat itu terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Menurut Hubble, pada awalnya bintang-bintang itu berkumpul di satu titik massa yang dikenal dengan volume nol. Namun, pada suatu waktu volume nol itu meledak dan mengembang. Setelah terjadi ledakan dahsyat di volume nol, semua galaksi dan bintang-bintang mengalami pergeseran cahaya, bintang-bintang yang mendekati spektrum merah. Dengan kata lain, pergeseran yang terjadi akibat ledakan dahsyat mengakibatkan bintang-bintang menjauhi bumi dan perlahan-lahan saling menjauh satu sama lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembentukan alam semesta menurut agama Hindu. Menurut kepercayaan Hindu, alam semesta terbentuk secara bertahap dan berevolusi. Penciptaan alam semesta dalam kitab Upanishad diuraikan seperti laba-laba memintal benangnya tahap demi tahap, demikian pula Brahman menciptakan alam semesta tahap demi tahap. Brahman menciptakan alam semesta dengan kapa. Dengan kapa itu, Brahman memancarkan panas. Setelah menciptakan, Brahman menyatu ke dalam ciptaannya. Menurut kitab Purana, pada awal proses penciptaan terbentuklah Brahmanda. Pada awal proses penciptaan juga terbentuk Purusa dan Prakriti. Kedua kekuatan ini bertemu sehingga terciptalah alam semesta. Tahap ini terjadi berangsur-angsur dan tidak sekaligus. Mula-mula yang muncul adalah cita atau ingatan yang sudah mulai dipengaruhi oleh keinginan triguna, yaitu sattvam, rajas, dan tamas. Tahap selanjutnya adalah terbentuknya kriyantah karana yang terdiri dari budi, manah, dan ahamkara. Selanjutnya muncullah panca budindriya dan panca kamendriya yang disebut pula dasendriya atau 10 indriya. Pada saat penciptaan, panca mahabhuta bergerak dan mulai menyusun alam semesta dan mengisi kehampaan. Setiap planet dan benda langit tersusun dari kelima unsur tersebut. Namun, kadangkala ada salah satu unsur yang mendominasi. Unsur teja mendominasikan matahari, sedangkan bumi didominasikan oleh pertiwi dan apa. Kita sendiri menempati salah satu alam semesta dalam galaksi Bima Sakti. Dalam sebuah galaksi terdiri dari miliaran tata surya yang berpusat pada satu bintang, dan dalam satu tata surya terdiri dari beberapa planet, seperti pada tempat kita tinggal di planet bumi yang terletak pada tata surya dengan pusat bintang matahari. Penciptaan alam semesta diawali dari Tuhan sendiri yang bermasalah tautan penyebab yang bisa dikiaskan sebagai fondasi seluruh alam semesta sebagai Karanodakasayi Wisnu yang maha besar. Dari setiap pori-pori Karanodakasayi Wisnu muncullah Garbhodakasayi Wisnu yang memunculkan sebuah alam semesta. Dari sini seberapa besar kita mengukur Tuhan, yang hanya dari satu pori-porinya memunculkan satu alam semesta yang terdiri dari jutaan galaksi. Weda menjelaskan bahwa munculnya Garbhodakasayi Wisnu dari pusat
beliau muncul bentuk yang menyerupai bunga padma. Di atas bunga padma inilah Tuhan menciptakan makhluk hidup yang pertama, yaitu Dewa Brahma. Dewa Brahma diberi wewenang sebagai pencipta yang menciptakan sebuah galaksi beserta isinya dalam satu alam semesta yang dikuasainya. Sekian dari penjelasan saya mengenai penciptaan alam semesta menurut sains dan agama Hindu. Saya haturkan para mesanti. Om Santi Santi.